Assalamualaikum sobat semua. Semoga sobat semua dalam kondisi yang sehat ya saat menonton video ini, dan yang lagi kurang sehat semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan kenapa Transvision Nusantara HD itu sering gelap, terus diacak lah tulisannya encrypt. Terus apalagi ya, intinya channel-channelnya gelap, channel lokalnya gitu, yang dimana harusnya channelnya itu celing ya. Apalagi kalau paket bonusnya itu masih banyak. Nah, ini setiap hari di grup Facebook Nusantara HD ya, Transvision Nusantara HD, selalu aja ya, entah itu teknisi baru atau mungkin pelanggan yang mengeluh. Jadi ini sebenarnya dari tahun lalu juga sudah ada. Bedanya untuk yang mungkin dari tahun lalu mengikuti, mereka sudah tahu problemnya di mana, masalahnya di mana, sehingga mereka sudah aman-aman aja. Jadi mau dipasang sampai ratusan, mungkin bahkan sudah ada yang ribuan, dan aman-aman aja gitu, nggak ada yang komplain ya pelanggannya. Tapi biasanya setiap bulan atau bahkan setiap hari itu ada aja ya yang namanya teknisi baru. Terus mungkin dibilang baru ya nggak baru juga, dulu dia sudah sering masang Next Parabola, terus Cavision, terus produk Nimedia atau produk parabola jaring lainnya. Tapi ini hal berbeda ketika kita masang Transvision Nusantara HD. Jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan secara teorinya, materinya, kenapa bisa gelap. Kalau secara praktek itu sudah saya buatkan sekitar 3 video di YouTube Satelit Parabola Depok. Di sana semuanya praktek dari zaman Samsung HD. Samsung HD ini adalah produk Rexana sebelum adanya Nusantara HD. Jadi sudah trouble dari zaman Samsung. Kenapa bisa trouble? Apakah itu memang trouble-nya? Apakah itu penyakitnya? Jadi di sini nanti sobat bisa lihat ya, yang sebenarnya trouble itu siapanya, teknisinya kah, installernya, penjual tokonya, atau apa namanya ya, receivernya gitu. Jadi siapa yang sebenarnya jadi trouble dalam masalah gelap ini? Oke, pertama saya ingin meluruskan dulu nih. Kalau misalkan sobat sebagai seorang teknisi harusnya paham saya menjelaskan apa. Tapi kalau misalkan sobat seorang pemula, saya jelaskan di video ini nggak paham, itu sobat saya sarankan nonton yang di Satelit Parabola Depok deh. Soalnya sambil praktek gitu ya, lebih gampang. Oke, kita mulai dari hal yang pertama. Jadi dari sini sebelum kita masuk ke Nusantara HD, dulu zamannya Rexana. Ini pun juga sudah terjadi, apalagi Rexana ini dulu jarang yang masang juga ya, sehingga tidak sepopuler Nusantara HD. Kalau Nusantara HD ini benar-benar meledak banget gitu ya di pasar. Bahkan ini gimana ya, bahkan bisa sampai menjadi rekor saya di tahun 2020 ya, sepanjang ini saya yang jualan di Satelit Parabola Depok. Oke, untuk kasus pertama adalah sering gelap. Jadi kenapa sering gelap? Nah, ini kita harus lihat dari banyak faktor yang menyebabkan kenapa gelap. Kalau saran saya sih yang pertama, upgrade software terbaru, karena memang di software terbaru ini itu setiap ada software baru pastinya melengkapi kelemahan yang sebelumnya ya. Jadi beberapa orang mungkin nggak mau update atau segala macam gitu ya, intinya pingin di software lama aja karena masih celing, ya itu nggak masalah. Kalau emang software sobat yang lama itu nggak ada trouble, seling terus ya nggak usah diupdate pun nggak apa-apa, jadi nggak masalah ya. Kecuali memang sobat yang mungkin dulu orang yang pertama beli ya, maksudnya di tahun-tahun pertama beli itu dalam beberapa bulan awal itu memang ada bugs di software. Jadi kalau misalnya kita scan itu paketnya, list channelnya hilang. Tapi tenang aja, ini hanya sebulan pertama kalau nggak salah waktu itu. Setelah dikeluarkan software terbaru, penyakitnya hilang. Karena saya juga di saat ada trouble, saya melaporkannya ke CS Nusantara HD dan dia buatkan software untuk perbaikan. Jadi itulah kenapa saya sarankan kalau misalkan sobat nggak yakin ini software lama atau baru, itu bisa di-upgrade. Tapi kalau sobat yang sudah beli di versi ketiga, kan ada versi 1, 2, 3 nih. Versi ketiga itu bungkusnya beda. Itu software setahu saya sudah yang paling baru ya, jadi nggak perlu di-upgrade lagi. Lagi pula Nusantara juga update-nya otomatis, kecuali untuk beberapa software yang kemarin. Memang ada software yang OTA-nya itu ternyata seperti tidak berfungsi ya. Itu kalau nggak salah bulan ketiga apa ya. Oke, kita lanjut. Itu update software ya. Jadi pastikan sobat menggunakan software yang tidak ada bugs untuk menghilangkan paketnya ya. Tapi saya rasa ini udah jarang ya, karena saat ini kan software sudah yang terbaru. Oke, untuk nomor 2. Di sini teknisi yang sudah lama mungkin masangnya Cavision di Parabola Mini, terus masangin media di Parabola Mini, masang Next Parabola yang Parabola Mini juga. Itu polaritasnya hanya satu. Contoh ya, ini media zaman dulu hanya V, vertikal ya, vertikal aja. Kemudian Cavision hanya horizontal aja. Terus kemudian Next Parabola juga sama.
Intinya mereka rata-rata hanya ada di satu polaritas antara H atau V. Bahkan kalau masangnya dibalik pun aman-aman aja. Misalkan di media pingin masangnya di horizontal, saya coba pun sampai sekarang ya aman-aman aja gitu kan. Itu pernah saya pasang di rumah pelanggan saya. Bahkan di satu rumah itu saya pasang satu V, satu H, dan dua-duanya juga aman gitu. Terus di K-Vision juga sama, mau diganti polaritasnya V, di scan ulang itu tetap celing. Tapi beda hal di Transvision Nusantara HD. Kenapa? Karena di sini Nusantara HD punya dua polaritas, kalau nggak salah ada 6, 3H dan 3V, vertikal ya, horizontal dan vertikal. Jadi transpondernya pun mirip, misalkan ya 1, 2, 3, 4, misalkan ya contoh, itu vertikal. Ada juga 1, 2, 3, 4 yang horizontal gitu. Jadi keduanya sama. Sehingga di video satelit parabola itu saya praktekkan ya, di saat kita putar ke arah konektor yang salah. Kalau nggak paham konektor ya silahkan cek video SPD ya. Konektor yang salah itu siarannya sinyalnya muncul. Di saat sinyal muncul, oke, celing nih ya, ada gambarnya, atau kita refresh kan, atau kita aktivasi, itu akan celing pada saat itu. Tapi nggak lama kemudian atau besoknya gitu, itu akan gelap. Terus gimana biar celing lagi? Ya refresh lagi. Terus gelap lagi besoknya, gimana biar celing? Ya refresh lagi. Makanya capek kan, bolak-balik refresh. Jadi di grup pasti ada yang ngeluh, kenapa sih bolak-balik gelap, bolak-balik refresh? Ya ini jawabannya, kemungkinan adalah polaritasnya terbalik antara H dan V. Karena memang ya sama, mereka punya polaritas kembar dalam posisi H dan posisi V, tapi isinya berbeda. Misalkan yang satu isinya HBO, terus yang V-nya isinya Fox, jadi berbeda. Walaupun celing di saat itu, di saat aktivasi, itu tidak menjamin akan celing selamanya. Inilah masalah yang sering. Karena namanya LNB, konektor itu kan setiap tempat bisa berbeda. Bahkan tergantung kita masangnya. Kalau kita masang hadap utara, konektornya bisa dihadapkan ke bawah, atau jam 6 atau jam 12 juga bisa. Terus kemudian kalau barat itu bisa di arah jam 9 atau jam 8, atau bisa juga di jam 3 sore ya. Jadi arah konektornya ini sebenarnya penting banget. Jadi sobat harus ketahui bener nih, sebenarnya arah yang bener itu arahnya kemana nih gitu, arah konektornya. Dan ini harus sobat lihat di Satelit Parabola Depok ya, di YouTube-nya. Karena di sana ya saya praktekkan langsung nih. Jadi sobat bisa tahu nanti mana yang benar, mana yang salah. Kalau di sini kan hanya sekedar materi, jadi sulit ya untuk memahaminya. Terus kemudian yang ketiga ya, tadi kan masalah polaritas terbalik. Yang ketiga adalah sinyalnya tidak stabil. Maksudnya kurang stabil. Jadi kalau misalkan konektornya misalkan arahnya sudah benar ya, sudah benar nih arah konektor, tapi sinyalnya kurang stabil. Maksud saya kurang stabil, tidak seimbang gitu, antara misalkan horizontalnya ini 73 misalkan, terus ternyata vertikalnya ini cuma dapat 65 atau 68, artinya berat sebelah ya, horizontal lebih besar. Ini mengakibatkan channel yang vertikal saat ini celing, mungkin besoknya akan gelap karena dia nggak kuat ngangkat. Terus besoknya di refresh, celing lagi, dan nggak lama nanti akan gelap lagi. Jadi gitu-gitu aja terus, tapi bedanya setengah doang yang gelap. Beda dengan yang polaritas terbalik, ini akan gelap selamanya atau hanya lokal aja biasanya kebuka. Tapi kalau masalah yang berat sebelah, sinyalnya gede sebelah gitu, horizontalnya atau vertikalnya gede sebelah, ini sebagian channelnya itu akan gelap, bolak-balik gelap, di refresh akan nyala lagi dan nantinya akan gelap lagi. Oke, ini materi ketiga. Sekarang kita lanjut materi keempat. Dari zaman Rexana saya sudah infokan, kalau bisa kabel untuk Nusantara HD atau untuk Transvision ini tidak boleh kabel yang abal-abal, apalagi RG5. Karena zaman sekarang ya, itu banyak biar mengurangi harga. Kalau zaman dulu memang RG6 semua untuk parabola, tapi zaman sekarang kan namanya harga ya, orang nyari yang murah, akhirnya dikasihlah harga yang RG59 misalkan. Itu ya tipis bro, tipis. Sedangkan Nusantara HD ini kualitasnya itu full HD, bukan yang kaleng-kaleng. Kalau untuk nih media, untuk K-Vision, untuk Next Parabola itu masih ngangkat. Sedangkan Nusantara ini bener-bener, coba aja bandingin kualitasnya deh, jauh lebih bening karena memang bitrate-nya lebih besar. Sehingga kabel ini penting, jadi jangan pakai kabel abal-abal, minimal pokoknya RG6 deh. Terus kedua, sambungan. Oke, sambungan ada yang manual, ada yang pakai konektor I. Saya coba contohkan ya. Ini adalah konektor I yang mungkin jarang orang gunakan karena memang harganya ya cukup lumayan. Di sini sih sekitar 5 ribuan satunya, bisa lebih gitu. Jadi dari konektor I tersebut memang hasilnya sih pasti ada penurunan, paling ya sekitar 1-2% gitu dari sinyal yang atas ya. Sinyalnya itu ada dua.
Yang atas adalah sinyal dari koneksi kabelnya. Jadi kalau misal kabelnya bagus itu biasanya di atas 90%, bisa 93. Jadi semakin bagus itu nilainya, maka 90-nya akan lebih tinggi gitu. Terus kalau kabelnya udah ada sambungan biasanya turun jadi 90. Tapi kalau sudah di bawah 90, ini juga bisa membuat gelap. Misalkan 85, 83, karena saya juga pernah mencoba. Di saat kita instalasi di kos-kosan, ternyata sudah ada kabel dan kabelnya tertanam gitu sob. Jadi kan kalau ketanam udah susah kita mau otak-atiknya. Nah, yang punya rumah ya udah menyuruhnya pakai kabel yang lama. Akhirnya apa? 2 hari sob nggak kelar-kelar. Dan hari ketiga akhirnya kita tarik kabel baru pakai kabel kita dan clear, semua masalah selesai. Jadi kabelnya pertama memang nggak kuat, nggak ngangkat, atau karena sambungannya gitu. Jadi kalau misalkan Transvision Nusantara HD, saya sarankan jangan ada sambungan. Oke, kemudian kalau sobat pakai disek, kalau saya juga sebenarnya di rumah pakai disek, itu nggak masalah. Dan di disek ini juga ada kualitasnya. Ada disek yang murahan cuma 15.000, ada disek yang 25.000, ada disek yang bisa sampai 50.000. Tergantung mereknya ya, dari merek yang abal-abal atau yang standar sampai merek yang mahal. Kalau merek yang murah itu pastinya biasanya penurunannya loss dB-nya itu lebih banyak. Jadi pengurangan sinyal yang atas tadi itu lebih banyak. Tapi kalau yang makin mahal itu biasanya makin kecil pengurangannya. Jadi kalau saya sarankan jika ingin pakai disek, itu cari disek yang bagus atau yang mahalan gitulah. Pokoknya jangan sampai dapat disek yang abal-abal yang baru berapa bulan rusak. Karena disek-disek zaman sekarang gitu ya. Saya di sini sudah berapa kali ganti disek karena memang sengaja pakai yang murah juga sih untuk uji coba sendiri. Tapi kan karena uji coba sendiri yang menderita saya sendiri. Jadi supaya saya bisa membandingkan merek mana nih yang awet gitu. Kalau saya pribadi memang sengaja dari LNB juga saya uji coba ya, dari dulu LNB yang bagus apa, LNB sekarang yang bagus apa, itu saya uji coba semua LNB. Jadi saya tahu, tapi sayangnya untuk LNB zaman now yang untuk yang harga setara atau sama gitu, itu semuanya ya sama aja. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang kelima atau keenam saya lupa. Jadi di sini intinya adalah nggak cuman receivernya, nggak cuman kabelnya, tapi bisa juga di LNB-nya. Jadi di LNB ini, waduh banyak banget. Bahkan di video saya praktek yang Nusantara HD tracking aja, ternyata saya juga dapat LNB yang rusak. Jadi antara horizontal dan vertikalnya ini nggak seimbang, ternyata disebabkan oleh LNB-nya. Jadi LNB-nya itu misalkan pas dicek vertikal ternyata dia lemah. Jadi nggak bisa seimbang tuh. Terus bahkan ada LNB yang benar-benar misalkan vertikalnya mati atau horizontalnya mati. Jadi ini juga bisa dari faktor luar LNB-nya. Makanya kalau misalkan LNB-nya baru pun itu nggak menjamin kalau LNB tersebut sehat. Karena SPD pasti mengalami yang namanya LNB rusak. Kadang LNB rusaknya itu bermacam-macam ya. Misalkan horizontal dan vertikalnya itu sama-sama seimbang dan nilainya sama. Artinya kan cakep tuh. Tapi terkadang dia lompat sob. Jadi dari misalkan sinyal 70, tiba-tiba dia ke 0, ke 10, terus tato penuh lagi gitu. Walaupun sekejap. Nah ini sudah pertanda-tanda kalau LNB-nya itu nggak akan bertahan lama. Jadi entah cacat pabrik mungkin ya. Karena saya pernah juga nggak sengaja pas masang jatuh plok, pas kita bawa naik yang tadinya 70 lebih, jadi standby di 60 nggak bisa naik lagi. Jadi LNB itu juga ya sama lah, untung-untungan juga. Kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi jelek-jelek. Terus ada juga yang sinyalnya bener-bener stabil di 70. Ini stabil ya, tapi gambar di TV-nya macet-macet. Jadi ya kayak kaset rusak gimana sih? Beberapa kali macet-macet gitu, macet-macet. Terus pasti orang awam nih bingung penyebabnya apa gitu ya. Kalau saya pribadi ya karena sudah pengalaman, jadi di saat ganti LNB itu akan normal. Walaupun tadi sinyal sama-sama penuh ya, tapi dia normal kalau LNB yang saya gantinya. Jadi intinya penyebabnya adalah di LNB. Karena saat itu LNB-nya saya bawa pulang juga nih. Jadi dibawa pulang, kita nonton sekitar 10-15 menit aman. Nah di saat memasuki sejam gitu, 1 jam mungkin dia panas, LNB akhirnya macet-macet. Dan ini juga terjadi di LNB multi out, misalkan dual out atau 4 out. Nah ini kualitas LNB diuji. Dari misalkan 4 out deh, bisa aja 2 out cacat atau 1 out cacat. Terus LNB dual out, ini sekarang sering banget saya temui ya, salah satunya itu cacat padahal dual out. Jadi ya di sini banyak lah yang namanya sampah LNB itu sampai skardus. Karena yang masang tim teknis satelit parabola Depok ya otomatis pelanggannya digaransi dong. Jadi kalau produk rusak ya tinggal kita tukar baru LNB-nya gitu. Kita bawakan teknisi biasanya double. Padahal LNB juga nggak ada garansinya ya. Setahu saya dari semua distributor di saat LNB rusak dikirim ya akan dikirim balik dalam kondisi rusak. Jadi ujung-ujungnya ya kita kiloin aja lah, kasih ke tukang loak. Dan mungkin ini tips yang terakhir ya. Jadi terkadang pemasangan parabola itu nggak selalu dapat tembok atau tempat yang kokoh gitu ya untuk pijakannya. Apalagi kalau misalkan di tempat sobat anginnya gede-gede gitu ya, kayak di Depok gitu sebenarnya lumayan gede, termasuk petirnya juga lumayan di sini.
Jadi sekuat apapun kita masang, kalau misalkan alam sudah berbicara itu ya parabola bisa bergeser walaupun sedikit. Jadi kalau parabola itu sensitif banget ya, karena kan pantulan laser ibaratnya titik ke angkasa. Meleset dikit aja itu udah berubah gitu. Jadi di sini bisa dibilang dari pengalaman saya beberapa pelanggan yang siarannya hilang-hilang setelah kita cek lokasi, ternyata ya itu di saat parabolanya diam stabil gitu ya, itu sinyalnya aman. Tapi mungkin kena angin dan dia berubah sedikit gitu ya, sinyalnya hilang-hilangan, jadi ntar ada lagi hilang lagi. Jadi setelah kita cek sana kena angin, dia agak oglak gitu ya, jadi tiangnya udah nggak kokoh lagi, agak bergerak-gerak, mungkin kena angin kan goyang-goyang tuh, akhirnya ya dinaboles seperti kecabut dikit atau bagian atasnya bergeser sedikit. Jadi itu dia ya kurang lebih pengalaman saya selama masuk Nusantara. Alhamdulillah sih di SPD aman-aman aja setelah paham. Jadi kadang saya tuh repotnya di saat jual produk, nah orangnya nggak paham gitu tentang produk Nusantara atau teknisnya nggak paham. Di sini PR saya. Jadi waktu itu saya banyak banget ngajarin teknisi di luar kota. Jadi saya kirim barangnya dulu karena kan ada pelanggan SPD yang ingin masang di sana ya, dan teknisinya belum pernah. Ini biasanya di training dulu sehari nih, bisa via video call. Jadi nggak cuma produk Nusantara sih, produk-produk yang baru pertama kali mereka pasang pasti mereka meraba dulu ya, pusing gitu. Jadi rata-rata mereka latihan dulu sehari, atau latihan pas lagi masang di pelanggan tuh biasanya nelpon ke saya. Jadi saya bantu video call. Oh iya, ada satu lagi cerita nih. Bahkan ini sih bukan pelanggan SPD sebenarnya, tapi karena dia lihat YouTube saya. Jadi dia adalah seorang pelanggan yang beli produknya ya dari tempat mereka sendiri gitu ya, atau dari daerahnya sendiri gitu maksudnya. Jadi dia sudah sekitar mungkin 3 teknisi atau lebih. Intinya seluruh toko itu kan misalkan punya 3 teknisi atau 5 teknisi. Nah, semua teknisinya sudah bergantian datang, tapi penyakitnya nggak hilang-hilang tuh. Yang masalah celing, terus besoknya gelap, besoknya nyala lagi, besok gelap, dan harus bolak-balik refresh. Akhirnya curhat ke SPD via komen di YouTube kalau nggak salah gitu. Dan di sana akhirnya saya bilang, yaudah Pak, coba saya bantu untuk ya kita video call. Jadi saya ceritakan di sana, tapi kalau Bapak mau mengikuti apa yang saya perintahkan, Bapak harus naik genteng, dan ya intinya seperti teknisi ya, kerja keras gitu ya, makan waktu lama juga. Oke, karena orangnya setuju, akhirnya ya saya juga buat percobaan ya, apakah saya bisa memberikan sebuah instruksi gitu ya ke orang tersebut, ke pelanggan ya, ini bukan teknisi, jadi pelanggan awam. Oke, setelah itu dia naik genteng, dan di sana saya suruh satu orang buat melihat sinyal di bawah. Jadi di sana saya berikan 2 channel, yang satu vertikal, satu horizontal ya. Jadi biar dia bisa mengimbangkan. Oh iya, tugas dia adalah hanya muter LNB-nya. Jadi dia benar-benar naik genteng, terus dia putar LNB-nya, dia koordinasi dengan yang di bawah siapa saya nggak tahu. Dan akhirnya dia mendapatkan, dia bilang, Mas sinyalnya sudah stabil nih, dua-duanya sama-sama misalkan mendapatkan 70. Ya udah, dia turun ke bawah dan otomatis celing. Jadi tanpa di refresh otomatis celing. Jadi memang yang terjadi seperti itu sob. Kalau polaritasnya sudah benar, dia akan otomatis celing, nggak butuh refresh lagi. Jadi sebenarnya receiver itu jarang sih, saya di sini ada yang refresh, jarang banget. Dan akhirnya pelanggan itu berhasil dan berterima kasih. Dan kalau nggak salah dia cerita di komentar YouTube saya deh. Pokoknya tutorial yang mengatasi Nusantara gelap atau transvision gelap gitu ya. Dia nulisin di komentar di bawahnya. Ya silakan sobat baca sendiri deh. Kalau nggak salah banyak juga yang ngasih testimoni bahwa berhasil setelah menonton video cara mengatasi transvision yang gelap. Oke, semoga dari omongan saya yang sebenarnya nggak jelas ini, semoga bisa sobat pahami. Ya semoga juga ilmunya bisa diserap nih, karena ternyata nggak semua orang bisa menyerap ilmu ya. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.